Siapa kira-kira yang menunggangi demo adili dan tangkap Jokowi yang terjadi di paruh awal Oktober 2025 kemarin? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada demo adili dan tangkap Jokowi di depan KPK. Dan para pembenci Jokowi semua datang ke sana menyuarakan tentang Jokowi sebagai pemimpin terkorup yang harus segera diadili. Dan apakah ini semua akan terjadi? Serta kira-kira siapa yang menungganginya? Oke, Mas Dedar kok baru aja pada hari Kamis kemarin, tanggal 2 Oktober 2025, ada demo di depan gedung KPK untuk meminta KPK ini segera menangkap dan mengadili Pak Jokowi. Di mana yang dibahas kembali lagi di situ adalah salah satunya menurut OCCRP Pak Jokowi presiden terkorup, ada juga tentang Mas Gibran yang memang anak haram konstitusi, perubahan undang-undang dan lain-lain untuk menjadikan Mas Gibran ini wakil presiden. Cuman gerakan demonstrasi tersebut menariknya dikepalai oleh Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor yang kalau disingkat Gladiator. Pasti Vicky Prasetyo. Iya, dan juga ada beberapa juga purnawirawan TNI yang sempat tergabung juga yang untuk ide memakzulkan Gibran itu yang tanda tangan itu. Nah, lantas sebenarnya kalau misalkan kita berbicara ya tentang yang tadinya nggak ada suhu apa-apa nih, cuman ada isu ijazah palsu terus bergulir, tiba-tiba ada demo adili Pak Jokowi. Ada apa, Mas Dedar? Yang pertama kan kita tahu bahwa kalau di politik papan atas ini semuanya itu sudah adem, baik-baik saja. Mereka ini nggak berusaha untuk menunjukkan sebuah oposisi atau perlawanan, bahkan semuanya terkesan sangat damai. Dan ini semua memang sesuatu yang diciptakan dan juga diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi kita tahu bahwa residu di bawah ini masih akan ada dan terus ada. Saya tahu bahwa kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang. Dan memang ini adalah satu hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. Tetapi semua akan bertanya-tanya. Biasanya satu gerakan ini timbul karena ada sebuah percikan. Tapi OCCRP, come on, itu sesuatu yang sudah diselesaikan sejak lama. Bahkan OCCRP pun itu menyangkal memasukkan Pak Jokowi ke dalam list itu tadi atau daftar tadi. Orang-orang di Indonesia yang mengusulkan, OCCRP memberikan nominasi dari orang-orang yang mengusulkan, tetapi tidak in the end itu menominasikan, apalagi mendeklarasikan hal itu tadi. Nah, artinya mereka ini adalah orang-orang yang memang Pak Jokowi batuk aja, dia ini kesel. Lihat wajahnya Pak Jokowi, dia ini mules. Jadi ini adalah orang-orang yang memang dari awal tidak menyukai Pak Jokowi. Nah, orang seperti ini biasanya akan dibagi menjadi dua. Satu orang yang memang dia veteran, benci sama Pak Jokowi, yang artinya dari dulu sampai sekarang ini benci Pak Jokowi, lebih benci lagi saat Pak Jokowi ini ngajak Pak Prabowo. Dan mereka ini adalah dulu simpatisannya Pak Prabowo juga. Maka orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang di pemerintahan sebelumnya itu memilih Pak Prabowo karena dia benci sama Jokowi. Dan ini adalah orang-orang yang ya kita tahu, mereka terafiliasi dengan lawan-lawan politik PDIP, lawan politik Pak Jokowi. Dan orang-orang yang memang tidak menyukai sisi Pak Jokowi sebagai tokoh nasionalis. Dan bisa saja orang-orang ini adalah orang-orang yang menginginkan Indonesia ini dipegang oleh bukan seseorang yang nasionalis. Akhirnya mereka berharap bahwa apapun yang nanti akan terjadi itu Pak Jokowi ini tidak mempengaruhi Pak Prabowo, yang harapannya Pak Prabowo akan bisa mereka pengaruhi. Nah, biasanya orang-orang yang kalau saya katakan itu kalah pemilu di pemilu sekarang atau pemilu yang kemarin tadi. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa ini lebih kepada orang-orang yang tadinya itu satu kubu, tapi tertipu, merasa tertipu, dan terus kemudian ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Nah, ini tentu saja orang-orang PDIP, tapi tidak PDIP-nya, tapi bisa saja ini adalah oknum-oknum yang memiliki afiliasi atau kedekatan dengan PDIP yang mereka ini juga mungkin ingin menyuarakan protes mereka ini tadi. Dan juga orang-orang yang akhirnya berhasil untuk membujuk para purnawirawan karena tahu bahwa yang akan menjadi sasaran protesnya ini adalah Pak Prabowo. Tapi selain memang ada purnawirawan di situ, ada juga salah satunya orang PDIP juga, si Betor Bambang Betor itu. Tapi dia nggak mewakili suara partai. Oh iya, dia nggak mewakili suara partai. Cuma yang menariknya adalah dalam demonstrasi atau unjuk rasa ini,
banyak sekali beberapa elemen yang bergabung untuk maksudnya menuntut Pak Jokowi ini Dengan nama yang aneh-aneh. iya, ditangkap dan diadili. Pasti kan ada pendananya, Mas Deddy Darko. Nggak mungkin gerakan-gerakan seperti ini terus berjalan tanpa ada. Ya saya kira orang-orang yang ambyar, yang bisnis mereka ini hancur karena Pak Jokowi di masa lalu dan berharap kalau bisnis mereka akan bisa lebih baik karena bisa melobi Pak Prabowo, Pak Jokowi ikutan lagi di situ. Nah orang-orang seperti ini, orang-orang yang kerugiannya itu nilainya udah triliunan. Dan ini adalah orang-orang yang berharap bahwa jika Pak Jokowi ini tadi akan dilemahkan, didelegitimasi, dia akan bisa dilucuti dan termasuk Gibran di sana, maka Pak Prabowo akan lebih nggak untouchable, bisa dilobi dan bisa diarahkan. Tetapi orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang memang praktis, pragmatis, mereka memiliki kepentingan bisnis, bukan seorang yang memperjuangkan ideologi. Nah sedangkan yang satu lagi ini terpapar oleh post-truth, jadi dua tadi, orang yang dari awal memang selalu benci Pak Jokowi, kedua yang kecelek sama Pak Jokowi. Tapi apakah ini maksudnya untuk para pendana ini juga akan berpengaruh banyak terhadap posisi Pak Jokowi? Karena kan kita juga tahu maksudnya ya demo segitu doang nggak bakal berpengaruh. Saya pikir nggak. Mereka ini sebenarnya adalah para investor yang kecelek. Ya. Kalau demo sekian mah apa gunanya gitu loh. Karena saat ini nggak ada isu yang akan menyerang Pak Jokowi atau Gibran karena mengetahui bahwa Pak Prabowo ini mendukung mereka berdua. Jadi percuma, ini kayak kalau kita istilahnya nyiramin padang gurun agar tumbuhan bisa tumbuh di sana. Ini satu hal yang kalau saya kira tragis ya. Tapi ya kebebasan berpendapat adalah satu hal yang harus dilindungi dan mereka mencoba menyuarakan hal ini. Bahkan trio Roy Suryo dan kawan-kawan masih melakukan roadshow memperjuangkan Jokowi White Paper yang harapan mereka akan bisa menguak sisi Jokowi yang sebenarnya. Di demo kemarin juga ada Pak Roy Suryo kebetulan ternyata. Ya, datang. Ya, datang di sana. Nah, banyak juga maksudnya kecurigaan yang mungkin teman-teman netizen ini juga melihat kayak, wah Pak Roy Suryo di situ. Apakah memang kemungkinan besar ada orang yang sama di balik antara kasus yang selalu kayaknya enggak, tapi mungkin saja pemodalnya ada di sana dan modalnya ini jujur kecil dan mungkin akan semakin kecil lagi ke depannya. Mengingat bahwa di minggu depan sama seperti yang dikatakan oleh Bang Ade Armando ini nggak ada berita yang memberitakan dan mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalaupun ada itu hanya ada di kolom komentar. Dan yang mana ini adalah orang-orang memang akan selalu ada dalam setiap pemerintahan. Orang yang tidak setuju, orang yang selalu marah-marah. Dan ini memang menjadi sebuah sisi lain dari demokrasi ini tadi. Tapi kita tahu bahwa ini tidak akan berdampak apa-apa, even didn't make a dent. Nggak ada sedikit pun ada satu goresan atau ya apa ya istilahnya penyok dikit aja nggak ada. Sehingga kalau saya kira Prabowo, Jokowi, Gibran ini masih sangat kuat. Oke, keterlibatan purnawirawan ini juga sempat kan ada teorinya yang sempat juga kita bahas tentang bisa jadi para purnawirawan ini juga ada keterlibatan dengan beberapa agen-agen Amerika yang memang nggak setuju dengan pemerintahan saat ini. Gitu. Kemungkinan ada, tetapi agen Amerika juga kalau saya pikir sakit jiwa kalau mereka itu mempersenjatai purnawirawan karena purnawirawan pun sudah nggak memiliki pengaruh yang sangat besar. Purnawirawan mungkin di sini lebih kepada terhasut oleh orang-orang yang menyuarakan apa yang mereka biasa bencikan ini tadi kepada purnawirawan dan purnawirawan tertentu ini tergerak untuk merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sesuatu yang melanggar hukum dan beliau ini tadi merasa ingin menyelamatkan kondisi negeri. Purnawirawan nggak bisa disalahkan. Mereka tidak memiliki satu motivasi politik. Tapi mereka, kalau buat saya dan saya duga, ini terpapar oleh berita bohong dan post-truth yang akhirnya nyampe di ponsel mereka. Beliau ini adalah orang-orang sepuh-sepuh yang usianya di atas 60-70 tahun. Yang ya kita tahu, coba cek kakek, bapak, dan juga siapapun anggota keluarga yang usianya segitu. Itu setiap pagi, setelah mereka bangun pagi, rutinitas mereka di saat mereka dulu muda dan sukses, itu mereka membaca koran, mereka lihat WhatsApp grup, lalu di antara ucapan selamat pagi dan sebagainya ada gambar bunga, lagu-lagu dan sebagainya itu muncullah berita-berita kebencian yang di-generate oleh akun-akun dan juga pembuat konten tidak bertanggung jawab yang berusaha mencuci otak siapapun yang membacanya. Jadi kalau menurut saya mereka ini terpapar saja dan apa yang mereka percayai sejatinya menurut saya itu tidak valid dan tidak benar. Lantas apa yang membuat maksudnya kan ternyata masa aksinya kemarin tuh kurang lebih 200 sekian puluh lah. Nah, apa yang membuat orang sebanyak itu bisa mempercayai hal-hal yang maksudnya tidak mendasar dan tidak memiliki bukti seperti kata salah satu itu yang Pak ya sesuatu yang sudah dikumpulkan selama 10 tahun lebih. Belum ditambah kalau masa bayaran. Kebencian terhadap Jokowi ini kan sudah lama dan kalian bisa nonton di video saya mengapa Jokowi begitu dibenci tapi di saat bersamaan beliau ini sangat sakti. Nah, karena kebencian terhadap Jokowi ini sudah sangat ini 10 tahun lebih dan orang-orang ini itu banyak yang memang mereka ini terlahir itu benci Jokowi. Jadi jumlah segitu malah saya kaget itu terlalu sedikit.
apakah dengan banyaknya, maksudnya kayak ada aksi tuntutan minta adili Jokowi dan apa ya bahasanya, dan usut dugaan korupsi yang mengarah ke Pak Jokowi ini, nantinya justru maksudnya kalau kita bilang ya akan berbahaya karena bisa aja isu-isu kayak gini kan ditunggangi asing dan lain-lain gitu. Betul sekali. Tapi kita tahu bahwa selama Pak Prabowo ini masih tidak akan, tidak menghiraukan hal itu tadi, ini nggak akan jadi hal yang akan dipersenjatai oleh asing juga. Karena asing pun akan mengetahui. Mereka di sini ingin melucuti Gibran dan Jokowi, tetapi saat Pak Prabowo tidak memiliki appetite untuk itu, maka ya asing juga nggak pengen apa-apa. Karena untuk melucuti Pak Prabowo ini malah butuh biaya yang lebih besar. Mendingan mereka menanti di 2029 nanti. Jadi kalau saya pikir asing pun saat ini pemerintahnya sedang di-pause di sana, di belahan dunia yang lainnya ini tadi. Saya melihat bahwa kali ini yang bermain ini adalah tunggangan-tunggangan dari lokal. Mereka ini ya terpapar oleh berita bohong dan mereka bisa saja ya kecele dan melihat ya hasilnya cuma 200 orang. Kagak ada efeknya gitu. Terakhir, dengan adanya demo-demo seperti ini juga kalau kita bilang apakah pada akhirnya ini yang akan apa ya bahasanya akan juga bisa untuk dimanfaatkan untuk ya nanti habis Pak Jokowi bilang diadili ya akan dilegitimasi Gibran dan lain-lain lah, maksudnya kayak ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang oposisi bisa jadi. Sangat bisa, tetapi kita tahu bahwa saat ini pun Pak Prabowo, tadi kan saya katakan di tingkat atas perpolitikan, nggak ada gonjang-ganjing apa-apa. Maka sesuatu yang ada di bawah ini nggak akan ada aliran dana menuju ke bawah ini tadi. Dan ini adalah residu yang ada. Jadi kalau kita lihat ini channel-channel ya kayak yang sekarang kita lihat. Orang-orang ini biasanya akan terafiliasi sama Rocky Gerung, Ferry Amsari, Bivitri, terus kemudian Hersubeno, dan juga ya orang-orang yang memang membenci Jokowi sejak dahulu gitu loh. Yang orang-orang ini kecuali mendapatkan sebuah gelombang yang besar, mereka ini akan jadi surfer yang akan tetap di pinggiran, masih tetap berbaring di papan surfing mereka dan menanti ombak yang lebih besar untuk mereka tunggangi. Oke, ini juga sebenarnya ada yang berpendapat bahwasanya bisa saja dengan adanya beberapa protes dan juga demo-demo adili Jokowi ini memang sesuatu yang sengaja dibuat untuk disiapkan jangka panjang nantinya. Maksudnya ya nanti ini kan baru demo pertama nih, bisa aja nanti disebarkan sesuatu dan dibangun kebencian yang lainnya begitu. Ada kemungkinan, tapi kalau buat saya tidak. Karena sebenarnya kata kuncinya satu. Saat demo ini tadi itu berpotensi untuk besar, maka pendemonya ini pun adalah unsur-unsur yang juga besar. Dan kita tahu bahwa yang harus diwaspadai ini adalah misalkan demo buruh atau demo mahasiswa. Tapi kalau gladiator, please, FPPN. Ya, jadi kalau menurut saya ini nggak patut diwaspadai lah. Jadi kita akan tahu dari siapa yang mendemo, siapa yang berorasi di sana, dan ini kembali lagi nggak akan memberikan dampak apapun. Terima kasih untuk kalian semua yang mengikuti dan menyukai konten yang saya sampaikan. Silahkan subscribe dan bagikan. Dan kita harus terus menjaga kewarasan kita agar tidak terpapar dan mempercayai post-truth juga terpapar oleh echo chamber effect yang membuat kita mendukung, menyukai, membela sesuatu mati-matian. Padahal bisa jadi itu adalah sesuatu yang keliru. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.